Mungkin Kang Agung juga bisa on cam. Mas Irang, Wah, gimana kabarnya? Halo Waduh, semuanya. waduh. Assalamualaikum Mas Irang. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Vin, ada Faris ya. Ada Faris, Siap, ada siap Abangku. Diana, Dian, Mas. Dian, Dian. Dian, lupa ya. ada Dian, ada Agung, Mas Agung, Kang Agung, Agung ya. Kang Agung bisa Kang di Agung. unmute ini punten bisa on cam. Terus Mas Musik ada Legend itu Mas Indra. musik Mas Indra, ya Mas salam semuanya, Indra, selamat malam. semua nih para musisi berkumpul di sini, Mas Irang. Iya, Iya, untuk siap. mempersingkat waktu minta maaf ya Mas ya tadi atas sedikit ada ini untuk soundnya. Ya, Sudah kita tidak usah berlama-lama karena ini di bawah juga viewersnya udah pada ini juga ya, udah pada nunggu ini. Aduh feedback lagi nih sebentar. Sorry host bisa tolong di mute. Aman kok, ini aman. Barusan nge-back. Oke, tanpa berlama-lama kita minta untuk bintang tamu kita Mas Irang Arkat yang saat ini masih aktif sebagai vokalis di Bumerang ya Mas ya. Oke. Monggo bisa cerita perjalanan musik dari awal seperti apa Mas? wow panjang kalau dari awal ya. Nggak apa-apa, kita dengerin Mas sampai subuh boleh. Diresum aja Mas. Dirisum. Ya Monggo. kalau awal perjalanan karir di musik saya sih berangkat dari mau project solo, habis mau project solo terus akhirnya saya ketemu Pai, dan dari situ kita ngebentuk BIP ya. Tapi saya masuk terakhir sebenarnya waktu saya ketemu sama Pai itu. Pai udah lagi bikin BIP memang, tapi belum ada vokalis. Iya. Dari situ saya masuk bergabung sama BIP sama Pai. Nah, setelah itu sempat ada dua album itu sama BIP plus satu album The Best, tapi di The Best itu ada 2 single tuh, ternyata harus memilih sama nggak mau nakal lagi kalau nggak salah judulnya, udah lama banget. Setelah dari BIP itu proses yang cukup lumayan itu, saya sempat bikin beberapa band sampai akhirnya saya main sama Bumerang. Sekarang lagi jalan sama Bumerang. Itu resume singkatnya. Berarti disimpulkan. Kalau boleh tahu nih, Mas Irang dari awal feedback lagi nih. Oh my god, feedback Ada yang ya. deketan kayaknya. Dia sebenarnya harus Ini agak sebenarnya jauh sih. ada korsleting Mas. Biasanya kami jaraknya sama di studio itu. Nggak ada masalah. Ini mungkin dari punten ya dari. Tapi dia udah geser belum? Udah geser belum? Udah. Dan nggak bisa, tetap aja seperti itu. Oh, satu ruangan ya. Oke. Bisa di mute host? Ya, udah bisa ya. Kalau hostnya mute baru aman. Oke. Masih. Tadi aman ya Badal ya kita ngobrol. Mesti ada yang ngalah nih kalau satu ruangan. Iya, harus coba berbeda ruangan. Kalau beda ruangan bisa nggak? Bisa sih. Bisa. Nah, kalau coba beda ruangan, coba aja. Coba. Pasti gua hilang yang suaranya. Oke, Mas Irang. Lanjut aja dari Mas Faris, monggo bentar. Ini jujur aja, alhamdulillah gue bisa berbicara langsung dengan salah satu idola.
Benar, Bang Irang, di Ya, BIP itu merupakan salah satu band yang membuat eh, gua bersemangat untuk ngeband pada saat itu. Ya, zaman-zaman asik. SMA lah ya. Zaman-zaman SMA dan banyak itu lagu-lagu BIP yang sering gua bawain. Ya, pada saat itu ya memang vokalisnya ya Bang Irang sendiri. Kayak Iya, lagu iya, iya. Skakmat itu kan, terus Benar, lagunya Skakmat, yang Seribu Seribu Puisi, Puisi. Nah, itu enak banget bawa tuh. Jadi Bengkulu kalau lagi. ngebawain lagu itu enjoy banget bawanya. Nah, kalau nggak salah waktu Mas Irang bergabung di BIP itu sempat vakum itu karena ini ya Mas ya, apa namanya di era tahun 97 kalau nggak salah itu karena ada kerusuhan waktu itu ya. Itu gimana tuh? Bisa nggak diceritakan kejadian Oke. pada saat itu? Mas Irang? Saya gabung di BIP itu tahun 99. Hmm, 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 99 waktu itu 97 itu baru masuk kuliah tuh. hmm, Baru hmm, masuk kuliah, nggak lama ada reformasi. hmm. Reformasi 97 98 terus saya pulang ke Batam. Eh, Cuman sudah kenal sama Pai ya. Tahun 97 Sudah itu udah kenal kenal ya. sama Pai. Hmm, Udah 97 saya kenal, terus 97 juga saya rekaman album solo saya pertama, Irang Arkat namanya. hmm, hmm. Eh, eh Cek, cek. Irang and Band, bukan, belum Irang Arkat, masih Irang and Band. Irang and Band. Irang and the Ya, Band. Irang and the Band ya, Eh, ya. Irang and the Band. Waktu di era 90 tuh masih ngetren kayak Hootie and the Blowfish, kayak Ya, ya. yang gitu-gitu tuh. Terus saya bikin Irang and the Band di 97. Cuman karena waktu itu Indonesia lagi fokus pada reformasi kan, jadi Hmm, hmm. musik nggak terlalu di ini waktu itu, karena waktu itu lagi gencarnya Lebih reformasi, fokusnya itu ya, lebih reformasi fokus itu ke ya. sana. Nah, terus Hmm, 97 98 eh, saya pulang ke Batam dulu waktu itu. Begitu pulang hmm, dari Batam tuh masih kontak-kontak by phone sama Pai sama Dewi. hmm, hmm, Terus 99 saya ke awal 99 saya ke Jakarta lagi, balik Jakarta, terus ketemu sama mereka, terus dengar di anak-anak studio bilang kalau mereka lagi mau, kalau Pai lagi bikin BIP, BIP. iya, iya. Dan di situ akhirnya coba untuk mempropose ke Pai. Ya alhamdulillah akhirnya bisa jalan, bisa gabung dengan mereka walaupun di waktu yang singkat. Tapi sebelumnya bisa jelasin nggak, maksudnya ini kita programnya apa nih? Garis besarnya nih, bakal ngapain nih? Nah, Paling kita cek, cuma pengen sharing-sharing aja sih dengan Bang Oke. Irang ini terkait suara perjalanan kamu musik Bang coba. Irang aja. Cek. Suara Cek, masuk, cek. masuk Gini, Beb. suara, aman. Jadi di sini itu kita mau ngangkat kembali profil lu dan saat ini bareng sama Bumerang nih gitu kan. Iya. Lu bisa promosiin di sini gitu sih. Oke. Dengar gak sih suara gua? Dengar, aman, Ada ya? aman suara. Karena ini apa namanya? Sekarang Lagi udah ada gak masalah feedback. teknis banget ini gua hari Ini ini. udah gak feedback, udah aman. Udah aman banget nih. Posisi Gak aman. feedback kan? Heeh. Udah aman. Oke. Tadi gue sempet Back to house. Maka, tadi gue sempet ya namanya gue gak bisa nge-share sama sekali kemanapun, jadi gue harus satu-satu udah gitu nggak ke-share gitu loh, dia stuck di Ya. pencetan share-nya itu gitu loh, makanya gue tadi sedikit panik juga, aduh gimana nih gitu. sorry gitu Beb. Oke, back to house. Kemana Ya, house? Udah aman nih. jadi gitu Beb, ini banyak kan selama ini bertanya-tanya nih, Irang itu saat ini di mana gitu kan, sementara banyak host-host yang nyanyi ini mesti bawa lagu-lagu lo yang 1001 puisi seperti itu kan gitu kan. puisi kelebihan satu. 1001. Puisi Iya, kelebihan satu. 1000 puisi ya, 1000 puisi gitu kan. Nah, di sini yang kata gue, ya udah deh, gue undang deh Irangnya supaya mereka tahu saat ini kegiatannya dan IG-nya apa aja, media sosialnya apa aja gitu. Oke. Tapi sebelumnya mau nyapa dulu buat yang sudah masuk
ke room ini. Selamat malam semuanya, salam kenal dari saya Irang Harkat. Semoga sehat dan sukses selalu dan semangat. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Ditanya aja deh, kalau jelasin itu gue agak bingung. Saat ini kesibukan Irang nih apa gitu? Apakah solo masih jalan selain dengan bareng sama Bumerang, atau ada proyek-proyek lain juga seperti itu? Ada beberapa ya. Tapi kalau untuk musiknya sekarang ini saya fokus sama Bumerang. Kalau di Bumerang sendiri ini posisi lu itu memang sudah resmi jadi member ya, bagian dari Bumerang, jadi frontman-nya ya? Saat ini sih frontman-nya Bumerang Reload ya, bukan Iya, Bumerang, betul. tapi Bumerang Reload. Bumerang Reload itu saat ini masih saya yang frontman-nya. Nah, apa bedanya Reload sama yang Bumerangnya Tok gitu? Okay, good question. Jadi Bumerang itu diawali dengan Roy, almarhum Henry, John Paul Ivan, dan Farid. Setelah itu ada dinamika di dalamnya. Digantikanlah posisi Roy dan Ivan dengan personil lain. Roy digantikan oleh Babas, Ivan digantikan oleh Tommy Babas Malanoa. bukan yang pemain bass. Babas itu vokalis. 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 Tapi dia main bass Jadi juga kalau nggak salah ya? Jadi iya. Nanti kita ke sana. Oke. Tapi sebelum itu yang semua awam tahu, yang saya tahu. Jadi Ivan pernah digantikan juga oleh Andre Fransi. Itu Bumerang. Sampai di akhir formasi Bumerang itu almarhum Henry di bass, Babas di vokal, Tommy dan Farid. Setelah itu mereka tinggal Henry sebelum Henry meninggal. Begitu Henry meninggal, ada gagasan dari Ivan itu mau bikin Bumerang Reunion. Kan lagi ngetren tuh kayak Padi Reunion, terus Reunion. Kalau Padi Ribon. Akhirnya jadi gitu ya. Padi Ribon. Iya. Bumerang mau bikinlah Bumerang Reunion. Waktu Bumerang Reunion itu, kalau tidak silap saya, Roy mau untuk ini. Lalu Babas di approach lah, karena memang Babas tuh dulu dia adalah pemain bass, maka diminta lagi dia untuk main bass di Bumerang Reunion. Saya tidak tahu permasalahan detailnya apa, tapi tiba-tiba tidak jadi. Reunionnya tuh nggak jadi. Sementara sudah ada di link main di Makassar di Rockin Celebes tahun 2022 kalau nggak salah. Desember 2022 di Rockin Celebes di Makassar. Nah di situ itulah pertama kali saya jalan sama Bumerang. Dan waktu itu nama Bumerangnya tidak jadi pakai Bumerang Reunion karena Roy nggak jadi kan.
Mhm. Ya. Akhirnya pakai Boomerang Reload. Oke. Nah, dari situ Boomerang Reload. Awalnya itu saya berdua sama eh, Robby Matulandi, vokalis Edane, Oke. ex vokalis Edane. X ya. Jadi saya berdua eh, main di Makassar, dan setelah itu ada beberapa gigs lagi. eh, saya nggak tahu apa Robby berhalangan atau gimana, tapi diminta untuk saya sendiri yang jalan sampai sekarang. Dan kebetulan juga ini baru pulang latihan saya tadi untuk ngabarin sama Vin kalau mudah-mudahan saya bisa ikut ya, soalnya memang benar-benar baru sampai rumah tadi, sampai rumah sekitar jam setengah 10-an tadi sampai rumah. Pas banget. Ya, kita thank you banget brother udah mau meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan dan capek pasti ya. Nah, itu waktu itu ngalamin sistem audisi nggak sih, dengan sementara lu ini kan kalau kita tahu ini sama-sama ini di pemberitaan selalu dapat band-band yang legend, termasuk lu juga adalah vokalis yang legend sebenarnya di Indonesia kan, karena berawal dari Bip ya kan, dan perjalanan Ya. lu juga yang lumayan cepat juga bisa diterima di Bip waktu itu, kalau nggak salah namanya bukan Bip ya. Sebelum gue gabung sama BIP itu, mereka baru keluar dari Slang tuh, baru-baru keluar dari Slang. Itu bikin namanya Sableng. Sebelum Sableng ya, sableng. Sableng itu artinya saya bekas Slang. Saya bekas slang ya, sableng. Saya bekas Slang. Kalau dibaca asli sebenarnya sableng ya, Sableng LENK kan. ya. Sableng. Eh, Oke. eh, eh, pas gue masuk itu udah nggak Sableng namanya. Mereka juga udah nggak pada Sableng, udah pada lurus. Udah Udah ninggalin lah ya, gitu-gitu ya. waktu itu pakai nama udah BIP. Oh, BIP. Udah BIP. Nah, perjalanan lu ini sempat kalau di BIP itu audisi nggak dulu itu? Suaranya kecil, host. Kecil suara lu, Beb. Cek. Sekarang jelas. Pegang aja. Ah, sip, aman. Perjalanan itu dari awal itu sempat mengalami yang namanya audisi nggak sih sebenarnya? Atau pernah di dalam perjalanan dari ini kan band besar semua nih yang kita tahu ini, sama-sama tahu ini, apakah mengalami audisi gitu seperti orang pada umumnya? Kalau audisi kayak Indonesian Idol mungkin enggak ya. Tapi Enggak dong, itu berbeda. enggak, maksudnya enggak tahu. Gue tuh punya ada rivalnya siapa, ada ini gue nggak tahu. Tapi waktu di BIP itu sempat kan, karena memang sudah kenal Pai sebelumnya. Jadi udah sempat setahun lah, sempat 1 tahun udah kenal Pai sebelumnya. Di masuk tahun kedua itulah yang tadi gue ceritain tuh, kalau mereka lagi nggak bikin BIP. Mereka lagi bikin BIP, disitulah si Pai suruh gua nyanyi di satu buah lagu yang lagu itu isinya hanya musik. Lagu itu Pai sendiri yang bikin, tapi hanya musik, belum ada notasi vokal. Oke. Lirik sudah belum ada juga. Nggak ada notasi vokal, apalagi lirik. Iya, iya. Dan di situ Pai suruh gue nyanyi Rang katanya. Gue berasa kayak apa, malaikat Jibril suruh Rasulullah baca Iqra katanya. Gue bingung. Iya, iya. Iqra, apa yang mau dibaca, apa yang mau dinyanyiin gitu, kata si Pai. Nyanyi Rang. Apa yang mau dinyanyiin? Waktu itu gue masih 19 tahun umurnya, baru tamat 2 tahun tamat SMA.
eh, karena proses waktu rekaman solo itu gue bener gue nggak bikin lagu kan, gue belum tahu bagaimana mengkompos sebuah lagu. Eh, jadi ada beberapa lagu yang memang sudah ciptaan orang gue nyanyiin yang Oke. waktu yang solo Iya. itu. Yang waktu sama Pai sama Bib itu gue diajak untuk berkarya. Disitulah gue kenal karya. Makanya Bongki, Indra, Pai, semua itu buat gue dia adalah mentor. Mereka adalah dosen. Apapun yang terjadi, mungkin memang kita jalannya nggak bisa panjang. eh, buat gue no hard feeling karena mungkin gue sama mereka itu memang di suratan takdirnya itu emang belajar. Oh, sekolahnya di mereka ya. Apa? Sekolahnya di mereka ya. Iya, gue kuliahnya sama mereka. Mereka dosen-dosennya. Nah, waktu itu kan itu tadi itu yang disuruh nyanyi Rang gitu. Itu single yang perdana berarti. Itu dengan yang judul apa itu? Nggak ada. Oh, Lagu itu justru nggak kepake. oh justru itu nggak kepake. Nggak kepake. Dan lagunya juga sudah lupa. Di situ mungkin Pai Ah, melihat spontanitas gua. ah, Mungkin ini hanya kemungkinan karena waktu itu gua nggak bisa berpikir seperti sekarang karena sekarang gua hanya bisa berasumsi. Jadi di situ Pai mencoba untuk menilai spontanitas, lalu kreativitas, lalu rasa, lalu warna, macam-macam lah ya, macam-macam. Mungkin di situ. Dari situ jadilah satu lagu ini ya, satu lagu ini jadi dengan masih bahasa Inggris nggak jelas lah, wena wena wina wena nana masih begitulah, belum lirik belum ada. Nah dari situ itulah akhirnya didengerin ke Indra, didengerin ke Boki. Kalau kenapa bukan nggak ke Jaka, karena gue sama Jaka juga awal juga kita ngumpul bareng sama Pai, oke. bareng sama Pai. Dan apa secara tongkrongan gue sama Jaka emang dari dulu emang udah bareng gitu. Sudah, cuman dari hasil rekaman itulah dibawa ke Bongki, ke Indra, didengerin ke mereka. eh apa ada dibantu sama Lukman juga waktu itu proses rekamannya di tempatnya di studionya Lukman dulu di Pelumpang. Lukman yang Mungkin mereka ini mungkin akhirnya itu buat ininya studio. apa apa Lukman ini adalah suaranya kecil, Vin. Lukman ini adalah Ya, dipegang. partnernya Bang Pai yang akhirnya buat studio yang jadi Palu itu ya. Pai dan Ya, Lukman. ya, Apai Oke, dan oke. Lukman, ini partnernya dulu. Eh, apa? Ya setelah itu barulah begitu sudah sepakat bahwa ini ya udah oke ya, kita fix berlima nih ya. Gua, Jaka, Bongki, Indra Pai. Akhirnya kita bikin rekaman beneran ya serius, yang serius. Produk dari 5 orang ini. Ya, dan lagu pertama yang direkam itu yang dibuat itu ya Skakmat. Oh itu jadi single pertama ya, perdana. Skakmat itu materi pertama, Oke. single pertama, dan dia lagu yang mengantarkan Bip sampai sekarang. Nah, waktu itu kalau kita boleh tahu nih, lu sebagai bisa dibilang yang member baru di BIP itu, apakah lu setuju dengan Kalau member baru sih enggak ya Vin ya, tapi yang paling muda ya. paling Karena muda ya? Bip itu pertama kali, bukan kita nggak usah sableng ya. Iya. Bip itu formasi pertama awal itu ya 5 orang ini. Oke. Bongki, Indra, Pai, Irang, Jaka, 5 orang ini. Dan lu suka dengan materi yang
ada saat itu yang yang dikerjakan bareng-bareng dengan Udah usia yang sangat pasti. muda ya. Waktu itu pasti idealisnya masih sangat tinggi ya. Pasti lu juga pasti punya karya karya sendiri gitu kan. Di BIP itu kita berkarya selalu bareng. Bareng. Jadi di BIP itu eh, kita itu benar-benar sama-sama eh, eh, saling mencurahkan, saling mengekspresikan. Pokoknya itu bareng. Heeh. Energinya gawat itu waktu awal-awal. Awal-awal ya. Dan lu Ah, emang bisa dibilang emang suka dengan oh iya. slang waktu itu. Ah, Apa selepas gue bukan slang? slankers. Gue bukan slankers. Bukan slangers tapi kan Gue kalau bukan Bang slankers. Pai ini salah satu orang yang bisa dibilang yang mewarnain slang pada saat itu. Memberi warna. Pasti, pasti. Iya, Karena eh, dalam proses berkarya kita iya, itu eh, kita berkarya dengan hati ya. Kita iya, berkarya dengan ketulusan, dengan nothing tulus, dengan apa adanya yang sekeluarnya saat itu. iya. Marah-marah, nangis, sedih-sedih, cinta-cinta, apa yang itu saat itu. Jadi pasti apapun akan memberikan warna. Mhm. Dan apa akhirnya yang membuat lu mengundurkan diri pada saat itu padahal ibaratnya kalau dalam sebuah hubungan itu lagi sayang-sayangnya dan Beepers juga pasti lagi sayang-sayangnya sama kalian semua. Lebih ke ego kayaknya. Ya. Ego? Lebih Oh, ke ego ego. karena lu masih muda kali ya. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Eh, Ketidakcocokannya itu bukan dari pertemanan, bukan dari uang, bukan karena materi, bukan karena kita nggak pernah ada masalah dengan uang. Kita nggak Hmm. pernah ada masalah dengan apa. Hanya saja gue mau ke kanan, Bib maunya ke kiri itu doang. Oh, oke. Tapi dari segi materi nggak ada masalah ya berarti Beb ya. Maksudnya bukan materi uang ya, tapi maksud Materi gue itu uang ya, kalau dari materi uang nggak ada masalah. nggak dengan materi Tapi lagu kalau dari materi berkarya. Ah, berkarya, eh, eh, ada eh, ketidaksepahaman antara eh, warna lagunya. hmm, Karena Bip itu bereksplorasi dari album pertama, hmm. album kedua, dan album ketiga itu eksplorasinya tuh oh, sangat volatile kalau bahasa trading. Lu kayaknya mesti korbannya prospekan si Dian waktu itu tuh. Ini yang juga ya. Bawa-bawa gue lagi hostnya. Enggak pas. BTC lagi hancur harganya. Oh, Lu ikut juga? Bitcoin. Jangan dong. Main aman Iya. aja. Terus gini, Nah, setelah itu akhirnya kan antara Bib dan seorang Irang memutuskan untuk pisah di tengah jalan. Nah, gue denger nih banyak sekali penawaran untuk lu langsung waktu itu dikontrak sebagai solois, tapi banyak banget peluang itu lu tolak waktu itu. Bisa dibilang seperti itu isunya. karena waktu itu emosionalnya gue masih pengen ngeband, Vin. Iya, karena lu band banget ya. Gue nyaman ngeband Walaupun akhirnya karena sempat ngeluarin single juga kan untuk solo. udah lama lama solo gue tuh sekarang itu jatuhnya grassroots Grassroots ya. grassroots aja gitu, militan enggak ininya so. Tapi kalau band
habis dari BIP itu gue sempat bikin RRI namanya, Republik Rock Indonesia. Oke. Dan salah satu lagunya itu karena ini bandnya unreleased, Iya. ya lagunya ada yang gue ambil buat solo gue, judulnya Sahabat Lama, ada di YouTube. Heeh. Ada Sahabat Lama, terus ada kita udah sealbum sih waktu itu. Lalu bikin lagi keluar satu album juga dengan The Gang. Oke. Itu sempat rilis, ada enggaknya, ada kurang pas juga, akhirnya udah gue sendiri aja. Sempat bantu Jigas juga tuh katanya gue denger. Ya itulah the power of silaturahmi kali ya, the power of Dan lu akhirnya memutuskan dan merasa nyaman dan klik itu berlabuh di Bumerang. Bumerang itu sebenarnya teman-teman lama semuanya. Oke. Karena waktu gue di BIP juga gue sempat tur bareng sama Bumerang di beberapa titik. Jadi dan genrenya juga nggak jauh beda dari yang gue suka gitu ya. Sempat juga sama Zigas waktu itu, tapi bukan as a member, lebih ke featuring ya. waktu itu. Gue sama Bongki featuring. Dan gue sama Bongki sama Jaka juga sempat bikin namanya Smiling General tuh. Oh itu ya ada itu. subjeknya. Yang kita waktu pandemi diajar juga kan. Ya waktu pandemik bikinnya. Kita bawa ulang lagu BIP, judulnya Garuda Pancaroba. Oke. Garuda Pancaroba kita rekam ulang, rilis pakai nama Smiling General, nama projectnya. Itu gua, Bongki sama Jaka, sama Thomas main bass. Sama Thomas. Thomas main gitar, Thomas. Tapi bukan gitar. Thomas Gigi. Thomas main gitar. Thomas tuh adiknya Jaka. Ya. Dan Jaka itu drummer. Jaka drummer ya Bib. Nah, di Bumerang ini apakah lu sama Bumerang ini merilis satu single baru? Kalau materi, kita lagi ngumpulin materi. Jadi ditunggu aja ya. Targetnya 2025, tahun depan lah baru rilis singlenya. Karena ini materi lagi dikumpulin. Rencana kita nggak ngeluarin single tapi album. Langsung album ya, Bebe? Langsung album. Ya doain aja. Cuman nggak tahu nanti ya. Mau dipastiin juga kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Siap. Yang pasti single pertama akan keluar. Cuman single itu bagian dari album atau hanya single satu-satu belum diputuskan. Oke, Sementara ini sih album sih. Album ya. Siap. Kita tunggu dan rilisan dari Bumerang bersama Irang. Mungkin Dian ada yang mau ditambahin, Dian atau Mas Indra, Kang Agung atau Faris? Mas Faris tuh tadi kayaknya lagi ngobrol belum kelar karena cek sound tadi kita. Oke, Mas Faris. Halo Mas Faris. Oke, masih ini. Monggo ke Kang Agung aja sok atau mangga Kang Agung. Malam Mas Irang. Malam Mas Agung. Kenalkan saya Agung. Menurut Kang Irang ya, dengan musik rock yang ada di Bumerang saat ini dan rock sekarang ini, menurut Mas Irang kayak gimana? Maksudnya secara musik ya, musik zaman sekarang nih, rocknya dengan musik yang eranya Bumerang, apakah terpengaruh atau tidak gitu? Kalau Bumerang itu kan
band tahun 90-an ya, Ya. era 90-an. Eh, saat ini sih saya manggung masih bawain lagu-lagu lama mereka. Oke, oke, oke. Kita belum bawain materi baru, kita masih bawain lagu mereka. Eh, dan untuk band-band rock yang sekarang ini siapa ya? Coba sebutin juga. Nah, iya, makanya saya juga kalau band rock sekarang siapa ya? Rocknya mungkin rock ini kali ya. Sekarang tuh kekinian tuh rock-rock yang kayak emo-emo gitu, rock bukan sih ya? Kalau pop punk gitu bukan kali ya? Kita mundur sedikit ya ke tahun Nah, sekarang ke tahun 2010-an, 10 sampai 2015 kali. Itu ada Muse, ya, ada siapa lagi? Ada Muse, ada Smashing atau enggak juga ya terlalu lama ya? enggak Smashing Pumpkin 90s kayaknya kalau 90s Smashing ya? Pumpkin. Ada uh, Angel and the Airwave, ada Oh ya, Angel and Airwaves. yang emo kan, ada Ya, uh, uh, Blink gitu. ya Blink 182, terus Sum 41, terus Green Day gini. Green Day 90-an. Ya, semuanya. 90-an. Terus ada yang baru-baru ini ada 30 Second to Mars. Ya, 30 Second to Mars, terus udah itu dari luar ya. ya dari luar. Dari luar Indonesia nggak ada kalau Indonesia. Ya mungkin rock sekarang ini lebih ke kolaborasi antara musik pop, dance, R&B, rock, alternatif, grunge. Tuh. Kalau dulu tuh jelas Ya, dia apa rock and roll. betul. Dia main apa namanya hard rock. Ya, Terus dia main apa? Dia main metal. betul. Terus dia mau main apa? Dia grunge. Grunge betul. Terus dia mau main apa lagi? Metal, grunge, misalnya hardcore, greencore, Ya, dia main yang musik yang lebih keras lagi. Itu dulu tuh jelas ya. Tapi kalau sekarang itu nggak lebih ke pop sebenarnya. ya lebih abu-abu ya jatuhnya kesannya ya. Ya Popnya. alternatif. Ya, betul. Maksudnya sekarang itu lebih banyak kayak metal sama hip hop jadi hip metal, Limp Bizkit. Ya, Ada apa siapa yang Linkin Park. Linkin Park. Itu udah perpaduan tuh. Bizkit, Korn, ya kan? Itu perpaduan antara jadi mereka beatnya hip hop, terus groove-nya hip hop tapi distorsi dan nyanyinya nge-growl atau metal. Itu udah perpaduan. Sah-sah aja sih sebenarnya. Ya, Ya itu sih masalah itu sah-sah aja. Eh, apa jadi kalau ditanya sekarang musik rock sekarang saya nggak ngelihat lagi dan nggak dengar lagi. langka Tapi ya kalau masalah. lebih banyak kepada individu misalnya. Karena kan sekarang main di sosmed ya. Ya, Jadi kalau zaman dulu itu ada proses gimana anak-anak band zaman dulu itu untuk jadi populer atau jadi seorang artis musisi. Mereka ada proses bikin lagunya, proses rekamannya, bukan rekaman fix dulu, bikin demonya dulu. Terus nanti sudah ada beberapa demo mereka tawarkan ke perusahaan-perusahaan atau label-label rekaman. Mereka apa namanya presentasi materinya mereka ini. Kalau cocok desain kontrak, kalau nggak cocok ya ulang lagi proses. Ada prosesnya. ya, Tapi kalau sekarang
eh, udah beda memang. Ya mungkin eranya juga pasti akan berubah ya. Sekarang ada sosmed, eh, di mana akhirnya ada era digital ini, banyak juga perusahaan-perusahaan rekaman yang tumbang, tapi banyak juga yang tumbuh baru dengan metode metode yang kekinian lah yang sekarang-sekarang ini. Karena kekinian itu memanfaatkan dunia digitalnya, Oke. memanfaatkan dunia digital, mulai dari sosmed, mulai dari platform platform Musik lagu, ya. platform musik banyak kan, ada Apple Music, Spotify, Deezer, ada kalau Apple punya tuh banyak deh ini. Ya. Cuman yang ngetop kan, yang ngetop tuh nih. Kayak di TikTok kan ada sound on tuh di TikTok. Betul. Ya, cuman di situ eh terlihat bahwa eh, secara kualitas, secara kualitas tidak sama seperti ya dulu. Hmm. Karena dulu itu kita musisi itu benar-benar memikirkan materinya, lagunya, liriknya, komposisinya, harmoninya, dinamiknya. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang siapa yang bisa viral ngetop. Dulu tuh mungkin bahasanya lebih bisa dipertanggungjawabkan ya dari musik dan lirik. Bagi penciptanya ya, penciptanya iya. Kalau Tapi saat kan ini, masing-masing membawakan warnanya, apa karyanya masing-masing. Jadi eh, sebenarnya dibilang apa ya, dibilang musik ini bagus, lagu sini jelek, lagu ini sini enak, ini kan. Sebenarnya itu objektif. Karena ada orang yang suka ini, ada orang suka pedas, ada orang suka manis, ada orang suka asin, ada orang suka asam. Jadi itu sebenarnya punya ininya masing-masing. Bahkan kalau sekarang ini musik yang viral misalnya, itu lebih nggak jelas lagi, lebih nggak ada kualitasnya lagi. Karena yang viral kita bikin lagu itu bisa 3 menit, 5 menit, bahkan ada yang 10 menit, 8 Ya. menit lagu-lagu kok dengan komposisi-komposisi yang kompleks dan panjang. Tapi sekarang musik cuma musik 20 detik, musik 10 detik, musik 30 detik. 2 menit Jadi ada mereka tidak biasanya. bermain dengan itu lagi, dengan apa nilai seninya lagi. Siapa yang bisa jadi viral, dia akan jadi artis, dia akan ngetop. Mau falas kayak mau, jangan kan nyanyi, nggak usah nyanyi, cuman bilang apa waktu itu bilang apa Jakarta jadi Tejakara apa Kajarta. Kajarta. Sama ini Gila, lagu apa yang lu sekop-sekop ngikutin juga itu. Oh. Yang sekop-sekop itu. enggak. Ini ada komentar dari Bang John. Dia bilang sekarang itu yang penting live. False atau enggak false, yang penting live. Yang penting viral. Bener. Tapi tetap aja ada yang konsumsi ya gitu. Seharusnya maksudnya apalagi musisi-musisi yang bisa mempertanggungjawabkan lirik dan musiknya. Harusnya seperti itu ya. eh, kalau gue berpendapat begini, apapun yang dikeluarkan oleh hati pasti akan terdengar oleh hati. Apapun yang dikeluarkan dengan ketulusan pasti akan terasa dengan ketulusan. Tapi kalau yang dibuat-buat, kalau yang di ini biasanya sih nggak lama, mungkin pun nggak akan viral. Nah, kalau diambil garis merah, benang merahnya, hal-hal yang viral itu hal-hal yang tulus, hal-hal yang jujur. Jujur, betul. Jujur, dia banyak jadi viral, hal-hal yang lucu, jujur. Itu hal-hal yang dari hati. Tapi kalau dari nilai misal dari musik, dari nilai eh, eh, seni musiknya jauh jauh dari kualitas yang baik, bahkan dari kualitas bukan hanya materi tapi audionya,
Karena kan proses proses rekaman ini ada proses finalisasinya itu mixing masteringnya. Ya. Nah, terus ada orang nggak perlu pakai mixing mastering, cuman gitaran aja. Cuman karena memang dia membawainnya enak, dia bawainnya bagus, ada jadi viral-viral juga. Jadi Betul. sekarang ini apa namanya, lebih lebih mengejar viral daripada mengejar kualitas. Lebih mengejar viral daripada kualitas ya. Bisa dibilang Ya, musiman berarti ya. musiman pun enggak, tapi kalau instan atau ya instan mungkin lebih tepatnya instan ya. Instan ya. Tidak akan everlasting ya. Instan, instan dan musiman juga. Ya, Karena iya, iya bisa yang lah. musiman, yang instan juga itu nggak bertahan lama ketimbang ya mohon maaf perbandingan dengan musisi-musisi di era-era zaman dulu ya dengan Iya, sekarang. Ya betul. dulu coba aja zaman sekarang musik yang dulu juga direcycle lagi kan. Artinya kan Iya. lagu-lagu musik yang dulu tuh nggak akan pernah mati sampai kapanpun karena kualitas tadi. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang saya lihat ya, anak-anak band sekarang itu mereka coba bermain dengan eh, packaging atau dengan tampilan eh, 60s, tampilan 70s. Oke. Hmm. Wah, gue main dengan coba dengan era ini. Jadi seperti tren aja, jadi tren aja. Jadi termasuk dengan wardrobe mereka Oke. yang udah apa pakai baju ala-ala 60-an, baju ketat, V-neck dengan cut brainya, dengan itu. Jadi lebih ke sana, lebih ke tren. Apa? Tapi Tren mereka musik. juga punya kualitas untuk itu, Hmm. untuk membawakannya juga. Jadi sekarang lebih ke sana. Eh, apa? eh, Bukan jati diri ya, tepatnya originalitas sekarang udah nggak ada. Oke, kurang nggak tidak jujur dalam berkarya. Enggak, mereka jujur, Jujur. mereka suka, cuman original. Kayak tadi kan Musik ya, original di musik. di tahun 60-an ada rock and roll pertama, terus Iya. ada ini. Walaupun roots awalnya tuh dari blues, Mm-mm. tapi ada pecahan-pecahannya lagi kayak rock, ada rock and roll, ada hard rock, ada ballad, ada ballad itu kan. Ini hanya dari rock ya, belum masuk ke jazz, belum Iya. masuk ke psychedelic, ada psychedelic juga sendiri kayak yang dibawain sama the father of psychedelics to The Doors, Ya, betul. Ya. The Doors itu dari pecahan The Doors itu psychedelicnya mereka eh, bergabung dengan funk dengan ini jadi Red Hot, jadi Rage Against the Machine, terus ada lagi kesini jadi yang tadinya rock Led Zeppelin, ada Guns N' Roses kesini sini jadi itu. Masuk ke Asia, kita punya budaya kita sendiri, yang akhirnya membentuk pasarnya sendiri. Eh, eh, apa rock ballad itu kuat di Asia, Hmm. di Indonesia, di Malaysia, di Asia deh. Rock ballad itu kuat. Dan sempat juga kan kita sempat demam Melayu kan. Oh sempat itu Ya, ya sempat. kemarin. Tapi sekarang udah berlalu Waktu tuh masanya. Malaysia sudah nggak ngebawain itu, kita yang bawain itu jadinya. Iya. Karena memang kebetulan saya lahir dan besar di tanah Melayu kan, di Tanjung Pinang, di Batam. Jadi saya tahu referensi musik saya di saat dulu waktu masih kecil seperti apa, dan dan apa yang terjadi di kita sekarang ini. Jadi ada proses yang terekam oleh saya. Akhirnya mau, boy, ini kayak waktu itu siapa ya, ST12 apa Raja apa belum. Wah, ini lagu-lagu ala-ala Melayu Malaysia dulu, tapi Malaysia udah nggak bawa ini. Terus kita yang bawa ini tuh ya kita booming gitu.
seperti gitulah apa ini tren industri ya, kita bicara Iya, masalah betul. tren industri ya. Bukan bukan apa namanya, bukan ego ego pribadi, tapi itu lebih ke tren industri ya tadi. Nah, Faris, Thank you. tadi sempat ke skip, lu mungkin ada ini yang mau Ya, ditanyain? paling cuma minta pendapat aja tentang Mas Irang terkait dengan apa sih menurut Mas Irang tuh bedanya musik di era-eranya yang dulu ya dengan jenis musik sekarang ini. Itu aja sih. Kalau menurut Mas Irang kayak gimana? Pembandingnya gimana? Pembandingnya siapa pembandingnya? Dari mungkin dari ritme musiknya seperti apa? Kan karena kalau gue lihat juga sekarang ini kan walaupun sekarang era digital sudah semakin ini ya semakin menjalar kemana-mana. Kalau gue lihat sekarang ini musik sekarang ini malah lebih banyak mencontoh di era-era kayak tahun 80-an kayak gitu kan. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Irang itu kayak gimana? Kalau dari jenis musiknya itu kayak gimana? Musik zaman sekarang dengan di era-era zaman dulu. Pendapat Mas Ya Irang aja sih. itu tadi tadi udah sempet, udah gue bilang bahwa anak-anak sekarang itu mereka bermain seolah-olah mereka itu band 60-an. Mulai dari dandanannya, potongan rambutnya, mereka Hmm. mengambil referensi ke seperti Led Zeppelin dulu manggung gitu, bajunya agak-agak hippies gitu kan, Ya. mereka bermain itu gitu. Berarti gue bisa mengartikan bahwa sudah kehabisan ide. Jadi Nah, sehingga mereka mengambil contoh gitu ke band-band yang lama gitu. tapi begitulah begitulah Hmm. tren ya, begitulah tren Iya. itu sama seperti kehidupan, seperti roda. Nanti dia balik lagi ke situ karena muter-muter situ-situ lagi gitu. Kayak mungkin Hmm. tahun 60-an dandanannya lebih ke hippies, celana cutbray, celana ketat cutbray gitu, terus baju ketat, terus rumba-rumba, terus v-neck yang apa kancing dibuka setengah gitu. Itu Ya. balik lagi ke era itu. Terus era 80-an lebih ke new wave. New wave itu eh, orang berdandan dengan blazer, celana baggy, celana kain Ya. baggy. Terus, dia balik tren, sebenarnya tren balik-balik ke situ-situ lagi. Cuman karena menggilanya eksplorasi, bukan eksplorasi, menggilanya pengen tampil beda, pengen tampil lain dari yang lain, akhirnya mereka macam-macam bajunya, mereka bikin ini sendiri, mereka bikin brand sendiri gitu, gitu. Iya, Dan betul. akhirnya saking pengen viralnya tuh mereka apa ya, kalau untuk perempuan ya mereka sampai berpakaian semini mungkin kayak contoh Lady Gaga misalnya, dia sering Hmm. bikin sensasi-sensasi yang di luar Nurul gitu misalnya. Ya, Iya, ya iya. memang mereka harus begitu untuk ambil sensasinya, tapi nggak semua orang sanggup juga sih sebenarnya. Akhirnya ya jadi kan top. Jadi kalau Iya. di sekarang ini kalau mau ngetop, siapapun mau ngetop, kalau berani gila, berani ini ya ngetop. Karena sekarang ini orang tidak mendengar kualitas musiknya, Iya. orang Tapi kalau style ya. mendengar Lebih lebih ke style ya. style sama Iya. viral. Iya, iya. Lu kalau berani viral, udah ngetop. Siapa yang apa, nggak ada yang kenal siapa ya contohnya, banyak lah. Kayak ya pasti banyak deh contohnya. Irang jujur sekali. Artinya Udah. artinya udah nggak bisa menyaingi kualitas musik di zaman-zaman dulu ya kalau zaman sekarang. Jadi Proses lebih proses ya, beda, prosesnya prosesnya beda, berbeda ya. lalu perangkat perangkat atau medianya juga berbeda. Nah, dulu banyak keterbatasan secara media,
secara fasilitas itu banyak keterbatasan. Sekarang nggak ada sosmed. Media yang mengantarkan kita itu adalah media cetak, media TV, media radio. 3 itu aja. Belum ada Instagram, apalagi belum ada. Ini digital belum ada. Tapi kan media itu. Dan untuk bisa masuk atau dibicarakan di 3 media itu harus ada proses perjuangannya. Dan Ya. prosesnya nggak mudah. Mereka harus kita harus rekam, kita harus bikin demo, kita harus berani menunjukkan jati diri kita, baik itu di depan kamera maupun di belakang kamera, mau baik sehari-harinya. Ya begitu setiap harinya. Dan artis-artis dulu itu mereka begitu, mereka apa yang mereka kasih, apa yang mereka buat, itulah mereka. Makanya kejujuran dalam berkarya itu penting, dan mereka bukan artis instan. Orang-orang dulu ya, proses Itu proses. proses itu membuat mereka jadi bukan seorang artis yang instan. Karena mereka berjalan. Banyak kayak perjalanan artis-artis besar yang akhirnya dibuat jadi sebuah dokudrama atau videografi kayak film Queen kan, Queen, The Doors juga ada, Def bagaimana Leppard. mereka Def Leppard kan, bagaimana solidnya mereka itu sampai mereka mau sabar menunggu si drummernya itu pulih dan bisa main drum hanya satu tangan. Kan buntung kan, dia celaka. Itu banyak kisah-kisah yang inspiratif di situ, yang bisa jadi pelajaran buat kita. Nah tapi kalau yang sekarang prosesnya sangat beda. Prosesnya beda. Sekarang itu Ya, jauh karena lebih dunia digital sekarang ya. Iya, saya lebih gampang masuk ke media. Karena media juga mudah kan, sekarang media ada di tangan kita. Dunia itu sudah ada di tangan kita. Kita mau bikin apa, kita lempar apa, yang lihat langsung dunia. Ada satu hal ini bisa kita pakai untuk hal yang positif, bisa juga jadi negatif. Ya. Jadi Balik ini lagi ya. ya kita benar-benar harus bisa memanfaatkan dunia digital ini sebaik mungkin, karena dia sangat seperti kertas putih aja. Kalau kita coret dengan tinta hitam ya hitam, kita coret dengan tinta merah dia jadi merah. Itu kita beri warna apa yang kita beri itu yang akan terjadi. Tinggal nanti feedback apa yang akan terjadi pada kita, ya itu kita siap-siap aja. Banyak orang yang nggak sanggup menerima risikonya. Nah, itu juga bagian dari mentality sih sebenarnya. Apapun Luar biasa. ada risiko. Menarik sekali bahasannya. Mas Indra dari Musik Legend nih udah nggak sabar ya, tadi kayaknya udah open mic mau ini ngobrol sama Oke, seorang Mas Mas Indra, Irang. silakan. Moga Mas Mas Indra, Irang. ayo mumpung ketemu Legend. Mas Irang. Iya, saya mau menindaklanjuti untuk tren musik yang zaman sekarang nih. Boleh Mas. Kira-kira ada bocoran nggak Bumerang itu akan seperti apa jenis musiknya nanti? Atau ada tambahan sequencer kah? Atau tetap jenis musik yang seperti dulu kah gitu, Bang? Kira-kira ada bocoran nggak akan seperti apa jenis musiknya Bumerang ini nanti? Rek Surabaya nggak Yang sabar. pasti kita tetap masih bermain di benang merahnya masih rock ya. Benangnya masih rock, tapi mungkin dengan warna yang sekarang mungkin. Ya. Karena kami di Bumerang itu
menutup diri untuk menerima apa tren yang terjadi sekarang. Mungkin aja kita pakai sequencer, mungkin aja ada sentuhan sequencer di situ. Mungkin aja ada musik senja kan. musik senja enggak kayaknya. Brother Bin, kalau jadi musik senja bukan bumerang namanya. Bumerang namanya. Merah. Bukan bumerang, Pak Merang. Pak Merang. Aduh. Eh, saya ada beberapa lagu yang udah saya store ke Ivan. Ivan juga bikin, Babas juga bikin, begitu juga Farid. Ya kita saling ini ngasih materi. Nanti materi itu akan digodok bersama. Walaupun itu mungkin seandainya lagu saya ada yang terpilih, itu akan digodok bersama lagi. Itu akan dikemas dengan rasanya Ivan, dengan rasanya Babas, dengan rasanya Farid. Begitu juga materinya Babas, misalnya nanti saya akan membawakan dengan rasanya saya, dengan rasanya Ivan. Begitu pun sebaliknya. Jadi originalitas bumerang itu kan sebenarnya ada di personilnya. Ada di setiap orangnya. Mereka mau musik sekarang atau mau main apapun, tetap akan jadi diri mereka sendiri, akan jadi ini. Ya itu yang akan membuat warna baru. Warna baru di bumerang ya. Nanti bakal ada warna baru ya di bumerang ini nanti ya. Tapi yang pasti bukan musik senja ya, Mas. Gue udah kebayang nih kalau bumerang ini lagu senja. Halo. Ini ada komentar dari Bang John ini musisi dari Bandung tapi saat ini udah Kecil brother, suara brother. udah berdomisili di Kalimantan nih. Bumerang harus lebih gahar bersama Irang kata Bang John. Kenapa? Bumerang harus lebih gahar bersama Irang katanya. Bumerang itu labelnya gahar. Jadi siapapun yang main sama bumerang itu memang diwajibkan gahar. Nah, Diwajibkan gondrong nggak Bang? Diwajibkan gondrong nggak? Enggak sih, enggak diwajibkan. Cuman memang kebetulan memang ya, rambutnya panjang-panjang. Gondrong. Nggak wajib, cuman Awal- mutlak. Enggak wajib. Tapi harus. Bahkan saya sempat kepikiran buat mendekin rambut gitu, capek juga. tapi panjang identitas mulu. lu jadi hilang. Jangan dong. Kalau nggak seru, gondrong seru. nggak ngerok dong. Iya dong, nggak seru. Jangan, identitas itu, Mas. Itu identitas lu. Mas, boleh nggak saya kepikiran dari tadi nih mau nanya sesuatu yang Ya. sebenarnya sifatnya lebih ke bisnis di industri ya, Mas ya. Karena kan saya butuh pendapat nih, pendapat serius dan pun tolong ditanggapin serius banget. Ini kenapa ya? Karena akhir-akhir ini kan sering kita bahas juga ya beberapa kali bintang tamu yang pernah hadir di room podcast kami ini, Mas. Jujur ada 1-2 bintang tamu atau narasumber musisi ya, tentunya legend juga dan senior yang concern terhadap pertanyaan saya ini. Jadi gini, Mas Irang dengan rekan-rekan bumerang ini kan bisa dibilang udah bukan lagi legend ya, mungkin yang ya pokoknya semua orang udah ngerti lah. Iki sepuh ya, kalau dari bahasa Surabaya iki orang-orang sepuh ya. Bumerang ini sepuh, Iya. musisi rock sepuh ya, Mas Indra ya, dari Iya, Surabaya. Nah, pertanyaan saya pernah nggak seorang Mas Irang atau rekan-rekan di bumerang yang saat ini masih eksis ya tentunya, atau sesama rekan-rekan musisi legend di luar sana mewartakan, menginfokan kepada anaknya, keturunannya, keluarganya, putra-putrinya bahwa nah ini loh, ayah itu adalah musisi yang punya karya ini di sini, anaknya ngerti. Karena industri musik ini sebenarnya bisa diwariskan, Mas. Kalau BTC mungkin belum bisa diwariskan, Mas, karena kalau loss ya wes ya, gitu ya, hilang. Tapi kalau karya tidak ada yang hilang. Saya yakin karya itu tidak mungkin hilang. Mau terjadi gempa bumi, force major atau apapun, karya itu nggak bisa hilang karena itu kan kreativitas manusia, hasil karsa rasa dan cinta. Nah, kembali lagi, bagaimana pendapat seorang Mas Irang mengenai
saat ini tidak semua keluarga musisi atau anak-anak musisi atau mungkin sebagian besar dari keturunan mereka itu ngerti kalau orang tuanya punya karya ini, sehingga maaf ya, punten kalau ketika orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah itu mereka nggak ngerti loyalty atau legacy ya, warisan yang bisa diturunkan kepada mereka tuh apa, dan mereka mungkin ya bangga doang kayak oh ya bokap gue nyokap gue musisi, tapi nggak ngerti aku dapat apa dari beliau itu. Dan itu bukan jadi satu kebanggaan nanti di kemudian hari bahwa aku pengen juga jadi musisi kayak ayahku. Bahkan mungkin mereka ada yang profesinya udah nggak lagi berhubungan dengan musik gitu loh. Nah ini pendapat Mas Irang apakah nggak ngenes gitu loh Mas, nggak concern ke sana, ingin sama teman-teman senior yuk sama-sama kita mengedukasi anak-anak kita, mewartakan ini ke sama musisi-musisi baru terutama ya, untuk segera kalau pas kamu jadi musisi, concernlah terhadap itu, terhadap keluargamu gitu. Oke, makasih. Itu aja pertanyaan dan statement pendapatnya seperti apa. Pertanyaan Statementnya bagus keren. ini. Pertanyaannya Pertanyaan bagus. dunia digital sekarang itu tadi ada kelebihannya daripada yang dulu. Dulu itu orang tua dulu ya, orang tua dulu itu kalau misalnya anaknya mau jadi musisi atau anaknya baru megang gitar tuh udah dia marahin. Ngapain kamu mau jadi apa kamu? Mau jadi musik, mau jadi apa? Mau jadi gelandangan, mau jadi pengamen, mau jadi apa gitu. Karena dulu memang masa depan seorang seniman itu secara kacamata orang tua itu jauh lebih baik jadi PNS, jadi pengusaha daripada jadi seniman. Karena seniman itu gembel menurut pandangan orang tua dulu. Tapi kalau yang sekarang ini dengan dunia digital, dunia digital sekarang, terus dengan sudah banyaknya pembaruan dalam pembagian atau hukum royalti, undang-undang royalti, undang-undang copyright, semuanya secara global, secara dunia sudah diatur. Itu memberikan satu kesempatan untuk para musisi atau seniman lainnya, mereka membuat karya tanpa harus berpikir lagi karyaku nanti bagaimana, karyaku bisa menghasilkan seperti apa. Royalti dulu itu juga kita tahunya kan dari penjualan. Berapa keping CD, berapa kaset, atau berapa vinyl yang sudah laku. Indonesia sedih. Karena Indonesia berapa yang waktu itu bisa beli. Nah, sementara untuk orang-orang luar itu mampu mereka memasarkan karya mereka secara worldwide, secara dunia. Jadi di situ aja ketimpangan market kita sama market mereka itu jauh. Kita hanya skop kecil, mereka. Tapi sekarang di dunia digital sekarang sudah bisa secara skop itu sudah sama. Baik yang mau dirilis di Amerika, baik yang mau dirilis di Afrika, baik mau dirilis dunia mana aja. Sekarang sudah sama. Karena platformnya sama. Platform digitalnya sama. Dan di Indonesia sekarang ini juga untuk hak cipta sudah banyak badan hukum yang menaungi ini, seperti WAMI, dulu awal-awal ada KCI, terus banyak publisher juga dari beberapa label juga mereka bertindak as a publisher, mereka as publisher sendiri, Aquarius, Musika, mereka punya publisher sendiri. Lalu ada badan kolektif kita namanya WAMI yang mengkolektif royalti kita dan yang akan membagikannya juga kepada kita. Bahkan kita sendiri pribadi sekarang kita nggak perlu label, kita bisa bikin label kita sendiri. Kita bisa daftar karya kita di agregator sendiri. Kita bisa buat project kita sendiri.
dan akhirnya nanti masuk ke Spotify, masuk ke digital platform semuanya, YouTube musik semuanya. Kita bisa masuk ke sana dan akhirnya dari situ semakin banyak orang yang dengar. Makanya kan kuncinya di viral itu tadi. Kita bagaimana kita bisa memviralkan materi kita tadi, bisa memviralkan diri kita tadi. Itu kuncinya sebenarnya di sana. Kalau dulu kan ada media cetak kayak majalah-majalah, ada Hai, ada Mumu dulu. Pernah dengar Mumu? Yang tahu Mumu, umurnya ketaker lah. Terus Iya, iya. mereka ke sana, terus ada TV mulai dari TVRI kan. Awal TV kita kan cuma TVRI, lalu ada TPI, masuk ke TV media itu, dan semua mata kita itu nontonnya hanya itu. Betul. Concern ke situ. Kalau sekarang kan udah kita mungkin dari kita udah banyak yang nggak nonton TV lagi. Lebih banyak nontonnya apa? YouTube, nontonnya TikTok, berita-berita singkat, berita singkat tuh Reels terus atau story. Lebih banyak kayak itu. Jadi semakin kesini tuh orang semakin lihat yang inti-intinya aja. Apa sih intinya? Intinya. Nah, itu juga akhirnya membentuk dinamika penikmat seninya. Jadi maunya yang cepat aja, maunya yang instan aja. Maunya langsung apa sih? Ya, kita kayak lagu yang viral juga sering dipakai di ini tuh, kita bikin romantis. Itu saya sampai enak tuh denger lagu itu. Malik in Essential. Malik Indonesia Esensial. Kita nggak tahu Malik rilisnya kapan, tapi karena diviralkan di bagian itunya doang, akhirnya orang penasaran. Ya, jadi gini, konotasi saya enak dengarnya bukan saya nggak suka lagunya. Maksudnya saking seringnya orang pakai itu, akhirnya jadi enak, jadi Jenuh. akhirnya jadi penasaran. Gue cari tahu ini lagunya gimana sih fullnya penuhnya gitu, ada apa enggak, akhirnya ternyata ada, ternyata Malik gitu. Dari situ, nah dari situ aja orang nyari itu ada namanya royalty dari streaming, dari orang pakai itu streaming, semakin banyak semakin viral, ada uangnya masuk ke siapa, ke artisnya. So kayak siapa ya, kayak Atta Halilintar, itu keluarga Halilintar waktu awal mereka dia memanfaatkan media YouTube dan itu mereka akhirnya bisa besar dan bisa punya penghasilan dari ini. Terus ya banyak sebenarnya, baik dari youtuber influencer gitu yang mereka berangkat dari itu. Jadi bikin materinya se-catchy mungkin sekarang, se-catchy mungkin walaupun singkat, dan bisa jadi viral, itu akan jadi menghasilkan. Jadi apapun sekarang, walaupun di dunia musik, ya kita ini kan ke dunia musik di sini. Sekarang kesempatan untuk itu menjadi sebuah profesi itu sangat memiliki peluang yang besar. Berarti setuju ya Mas Irang kalau nanti misalkan kita bersuara kompak nih para musisi-musisi yang senior, punten nih ya, termasuk musisi-musisi yang baru gabung di industri untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwa nggak apa-apa, ini kan channel ini tujuannya edukasi ya, bukan untuk sesuatu yang negatif. Jadi masukkan ke dalam kurikulum gitu loh. Jadi nanti pada saat edukasi di sekolah, di pendidikan dari menengah ke atas, kalau pendidikan dari desa nggak bisa ya, doubling. Tiba-tiba doubling. Oke, artinya apa? Putra-putri kita bisa menjadikan profesi sebagai musisi itu adalah pilihan di luar dokter dan lawyer. Setuju ya? Kasih plus dong. Karena sorry ya, kalau dokter itu harus ditempuh dengan pendidikan yang khusus. Dan itu juga ada yang PNS, ada yang swasta. Tapi kalau musisi itu legacy, bisa diwariskan loh, Mas. Itu. Karyanya bisa. Iya, Karyanya betul. bisa. Dan hasil. Tapi bakatnya hasil dan, tidak.
Bukan, revenue dari karya itu revenue bisa diwariskan. Itu yang saya maksud. bisa. Jadi kekayaannya tidak putus sebenarnya ya, punten ya. Tidak ada kedalaman berapa layer seperti di insurance, nggak ada seperti itu kok musisi ya. Oke. Oke. Kembali ke musik dari Bumerang sendiri yang tadi banyak audiens bilang itu Bumerang bersama Irang itu harus gahar. Nah, mungkin nggak sih dengan musik gahar menjadi viral sementara tadi statement seorang Irang itu dibuat sedikit kayak bahasanya supaya menjadi viral itu kayak musik yang liriknya romantis seperti itu. Itu seperti apa itu dengan musik yang gahar itu bisa menjadi viral saat ini khususnya untuk media yang kita pakai saat ini itu yang lagi in kan saat ini gitu. Hmm. Karena ini aku kasih contoh ya kayak misalnya musik rock deh aku nggak mention nama bandnya itu jarang sekali tapi memang followernya lumayan tinggi ya untuk di semua media sosial tapi memang musiknya nggak pernah seviral atau FYP bahasa kita di pengguna TikTok ini gitu sementara musik-musik yang umumnya viral itu adalah musik-musik yang bisa dibuat menjadi dirubah menjadi remix atau dikoploin bahasanya gitu. Ya sekarang kan lagi musimnya koplo, so apa aja dikoploin. Betul, apapun dikoploin. Karena memang trennya memang begitu. Nanti kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan apakah masih akan koplo, apa mungkin ada koplo jenis baru lagi kan kita nggak tahu gitu. Karena eh, seni pun sama seperti teknologi, mereka berevolusi. Mereka berevolusi mengikuti zamannya gitu. Kita nggak bisa maksain proses kita dulu ke anak-anak sekarang, nggak bisa. Jadi saya bukan bilang musisi sekarang nggak berproses, tapi gue bilang prosesnya berbeda. Betul. Proses dulu sama proses sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh panjang, Jadi mereka singkat saat ini. iya karena fasilitas ya, karena fasilitas kita dulu tuh penuh dengan keterbatasan. Hebatnya orang Indonesia ini, mereka itu selalu memaksimalkan keterbatasan. Mereka dapat memaksimalkan keterbatasan itu sendiri. Keterbatasan kita yang dulu sama keterbatasan anak-anak sekarang itu jauh beda. Betul. Menurut kita bahwa sekarang ini kalian jauh lebih mudah dalam mengekspresikan karya kalian. Kalian lebih mudah gitu. Tapi menurut mereka, wah ini kita ada halangan, ada ini, ada. Jadi memang beda prosesnya. Betul. Cuma dinamika itulah yang nanti akhirnya membuat satu buah evolusi dalam karya seninya. Oke. Penting nggak dalam untuk sebuah band rock seperti Bumerang yang saat ini lu ada tergabung di dalamnya itu menjadi viral materinya. Nah kalau itu penting, apakah kalian juga akan menempuh cara juga dengan yang lain juga di remix mungkin lagunya atau dikoploin bagian refnya atau songnya? Biasanya yang ngeremik itu yang ngoploin tuh biasanya follower bukan kita ya biasanya biasanya entah fans entah tapi itu diizinkan DJ. ya kita sih bebas aja ya selagi materi itu bukan digunakan untuk yang jelek gitu misalnya liriknya diganti-ganti gitu atau kalau ngeremix atau jadi koplo itu mah biasa itu nggak ada masalah hanya ngerubah baju doang hanya ngerubah ini doang ngerubah apa namanya rasanya aja gitu kayak lagu apa ya lagu Lady Gaga itu yang itu kan banyak tuh ada yang dikoplo ada yang dibikin koplo ada apa itu sah aja. Apakah akan merugikan si Lady Gaganya enggak? Apakah akan membuat ini enggak? Justru mereka ngoploin lagunya
lagu kita yang sudah tercatat di publishing atau di record company atau sudah kita daftarkan hak intelektualnya di digital, mereka mau bikin apapun royaltinya ke kita. Kembali ke Jadi musisi itu sendiri ya. iya, jadi udah nggak ribet kayak dulu. Kayak dulu misalnya mau pakai lagu siapa, mesti bayar, mesti ini, mesti. Sekarang nggak, pakai aja. Lu mau bikin apa, ya, royaltinya akan ke musisinya sendiri, ke si komposernya sendiri, ke si penciptanya sendiri. Nah, Kalau Mas Iran, bisa jadi nanti kalau yang kita bikin nggak viral, begitu orang lain yang bikin jadi Jadi cover, viral. jadi Nah itu apa, banyak banget gitu. jadi viral. Ya nggak apa-apa, itu keuntungan juga buat kita. gini-gini, kalau bicara viral berarti boleh dong saya juga minta pendapat lagi nih dari seorang Mas Irang ya. Ini menarik sih sebenarnya bicara viral-viral dari tadi ya. Itu kan cara promote kita, sebenarnya bagian dari cara berpromosi satu materi atau, nah kalau bicara legend mah sebenarnya sekelas Bumerang, Dewa apa segala macam nggak usah lah pakai promo-promo. Penting tetap dilakukan itu. Kenapa? Karena tadi Mas Oke. Irang juga sempat mengulik bahwa musisi saat ini, musisi-musisi Gen Z ya lebih tepatnya ya, itu mereka mempunyai Oke, Gen Z ya. fastest solution. Mereka mempunyai cara, yaitu dengan media TikTok lah, IG lah, apapun itu ya, yang mereka bisa langsung mendaftarkan, nggak perlu ribet seperti zaman dulu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa nggak kepikiran dari Boomerang sendiri? Sorry, bukan Boomerang ya, ini apa tadi Boomerang yang versi terbaru ya, yang Reborn ya. Oke. Nah, reload ya, Reload. Boomerang Reload ya, bukan Reborn, maaf Adi. Oke, Boomerang Reload ini pernah kepikiran nggak Mas Iran untuk masa promotnya featuring sama BTS mungkin? Kalau Senja nggak usah ya tadi ya katanya jangan ya. Nah, Siapa? BTS mungkin, BTS karena Coldplay aja berani loh featuring sama BTS, Mas. Gitu. Ini contoh. Kita nggak pernah menutup diri. Masalahnya tawarannya nggak ada. Nah, gue jadi nanya. Oke, kedua pernah kepikiran nggak Mas mungkin ini adalah satu cara juga, ini punten ya hanya insight aja sih izin nih ya semua senior di sini bahwa promote Boomerang ini bisa dilakukan featuring dengan Nata Halilintar atau mungkin sama konten creator TikTok yang lagi viral banget. Nah, ini Ini ada gimana masukan tuh? ini sedikit nih. Dari Mas Alek ya, perbanyak kru kreatif tim digital sosmed. That's all katanya. Ya, Itu dia, betul. itu salah satu idea ini benar-benar banget. Ya, Jadi itu. ya kalau mau jadi viral udah bener tadi kata Alex tadi. Perbanyak. Jadi kita mesti punya tim kreatif sosmednya. Mereka nanti yang biasanya jadi yang bikin viral, mereka yang ini. Karena sebagai musisi kita cukup concern terhadap karyanya aja, terhadap karyanya. Karena kalau bisnisnya sudah ada badan-badan yang menaungi itu, sudah ada asosiasi-asosiasi yang menaungi itu. Kembali lagi kita fokus pada karya. Di luar nanti kita mau kolaborasi dengan BTS kah, dengan apa siapa kah, itu fine-fine aja, sah-sah aja, nggak ada masalah. Kalau ditanya kepada Bumerangnya sendiri, Bumerang nggak pernah menutup diri. Mungkin BTS-nya yang Atau minder mungkin ya, nanti Bang. bisa Mungkin enggak request ya. very good. Atau mungkin nanti bisa ini featuring sama Mas Faris. Mas Faris kan juga rocker itu, Mas Irang. Nah, Viral juga kan. tuh Mas Faris. Boleh dong, keren kan? Tapi Ya. bicara viral, lagu Bumerang ada yang viral dulu, Bang. Justru malah viralnya mulai dari intro. Apa? Pelangi di RBT. Nah, Oh iya, deng iya, deng iya, deng iya. deng, itu udah viral banget dulu itu. Iya. Pelangi. Sampai sekarang Nanti. Sekarang ya. lagunya berlasa. Dan itu Tapi masih mungkin kalau selalu Pelangi dibawain. lahir di 2024 nggak viral mungkin ya intronya ya. Ya itu apa, karena generasi ya. Iya. Dulu yang dengerin waktu Pelangi baru rilis ya mungkin masih bujangan.
Terus sekarang sudah punya anak, dan anaknya tanpa disadari sering dengerin orang tuanya dengerin lagu Pelangi. Misalnya orang tuanya boomers, ternyata orang tuanya senang sama Bumerang dan dia senang lagu Pelangi. Anaknya nggak dicekokin sih, anaknya nggak dicekokin lagu Pelangi, tapi dia sering dengar orang tuanya. Itu akhirnya nempel sama dia. Itu ya apa sampai sekarang juga akhirnya generasi itu berganti. Iya. Bisa dimulai dari kita kali guys. Kita bikin VT-VT yang menarik, yang edukatif atau yang seperti apa. Pokoknya di setiap kita upload VT pakai cuplikan dari lagu Boomerang Ya, seperti itu. masalah Bumerang. Jadi biar viral, biar nanti kayak yang tadi katanya Mas Irang gitu ya. Apa lagunya si Malik di Essential itu kan. Bener tuh sampai mumet kalau denger itu. Bolak-balik ada mondar-mandir. Yes. Ini Oke, Mas back Indra to tadi host. sore itu ada sempat bertanya itu, Rang. Apa? Dia lihat di Spotify. Oh ya, Coba-coba tanya langsung deh. Tanya sendiri aja biar langsung. saya ingin mengulas apa sih Bang Irang kok sampai bisa membuat lagu Rindu Rasul, apa yang membuat Bang Irang kepikiran itu. Sedangkan seperti Kakak belum pernah, Ipang juga belum pernah itu lagu-lagu yang ke Rasul-Rasul Religi. itu sebenarnya. Kira-kira itu Lebih apa ke Bang? religi. Nggak Lebih tahu ke ya. religi. Tapi ini bukan Rindu Rasulnya Bimbo, cuman Bukan ya. judulnya doang yang mirip Rindu Rasul. Eh, Intinya sih saya pengen ngajakin orang-orang coba bersolawat, tapi coba untuk menyentuh anak-anak Gen Z, bahwa selawat itu bisa di mana aja, kapan aja kecuali di kamar mandi ya. Maksudnya kita boleh dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, masuk zikir juga sama. Saya pengen ngajak mereka juga ikut berselawat. Mungkin bagian dari dakwah versi saya kali ya. Iya. Versi Dan itu instrumennya keren sekali ya Bang ya. Coba apa yang di beranda-beranda yang di bawah itu coba didengerin tuh lagunya Bang Irang Arkat di Spotify itu yang judul Rindu Rasul itu keren itu. Instrumennya keren, terus ada rapnya juga ya Bang ya kayaknya ya. Kenapa? Ada yang nge-rap juga itu ya, rap ada ya. Ada, jadi saya gabungkan sama rap juga. Itu yang nge-rap saya sendiri, gue sendiri yang nge-rap. Iya. Orang Ada bikin yang penasaran sendiri. nggak tuh di bawah? Sebentar. Itu apa ini? Fitnya jangan sesama rocker. Featuring sama genre yang berbeda Kalau banget. BTS kan nggak rocker ke BTS. Iya, bener. Kebayang nggak sih guys, Boomerang featuring sama BTS tuh pasti seru banget. Kalau saya Ada bilang yang pasti ngajakin tur nih tahun Tuh, 2025. BTS itu Mas yang Alex. itu ya, yang Jepang orang apa? Korea. Korea. K-pop mas. Korea ya, Oh. K-pop Oh, oh. ya. Iya, Coldplay Iya, aja berani apa-apa. mereka featuring sama BTS gitu. Ya apa-apa. Tapi nanti BTS-nya suruh ngafalin lagu Bumerang. Rang, ini ada yang ngajakin tur 2025 yuk. Om Irang, katanya, Alek. Siapa? Alex. Alek. Alec and And Crew. Crew. Kenapa 2025? Kenapa nggak 2024 aja? Besok Agustusan aja. Aku masih bayangin BTS ngapalin lagu Bumerang ini loh. Jangan dibayangin. Bisa mas, bayangin Itu aja kan kalau ilustrasi, Mas. kalau itu ilustrasi sih maksud aku. Soalnya kan gini ya, kita lihat punten ya, Dewa 19 aja dia berani featuring berani ngajakin kerja sama vokalisnya sama si Dino Jelusak ya kan dari luar itu yang dia bawain Immortal Love Song gitu. Nah siapa tahu Boomerang juga bisa gitu ya, kita doain aja kan bisa featuring sama penyanyi-penyanyi luar gitu loh. Ini nih Mas Alek ini kayaknya dari Jampro Mas ya. Mas bisa ngobrol Ini langsung sama Mas. Alex, ini ya, Feby ya. Feb. Boleh naik kali.
Host, Iya, iya. naikin aja Aku punten naikin ya. ya. Jadi di acara ini tuh Mas Irang kita bisa Siapa tahu undang jadi naik, turnya ini 2024. bisa undang naik rekan-rekan di bawah yang memang bisa kita lanjutkan berbicara bisnis itu. Enggak, Silakan naik, Mas. Alex Iya, Feby, namanya Iya, Feby. Feby kan. Ini teman lama saya dia. Feby ini dulu pernah ngajak, kalau nggak salah waktu itu Potlot ya, Feb. Potlot apa Bip ya? Bip dulu apa Potlot dulu? Dia pernah bawa kita Surabaya. Dia dari Surabaya. IO di Surabaya. Tapi yang pasti Bip sama Feb pernah jalan sama Bip. Potlot sama Bip Potlot ya. sama Udah Bip. pertama tuh Potlot jamming. Waktu bis Potlot jamming terus sama Bip. Kita main di Surabaya. IO-nya si Feby. Feb, apa kabar Feb? Emang nggak bisa naik ya Kak Febinya, host? Dia orangnya Invite. malu-malu kucing dia. Ngomong gak naik aja. Ayo dong, naik, Kak Feb. Arek Surabaya pasti harus berani dong. Bonek. Ini ada orang Surabaya Ada juga. koncone itu. Musik Legend atau Mas Musik Indra Legend ini itu juga Surabaya. salah satu produser dari Aku musik pernah juga. latihan bareng sama Bumerang Bang Irang. Dulu tahun iya. 2003. Jadi Mas Di Indra ini Gayungan. atau musik Di Legend studio ini dia Gayungan. produser ini, Rang. Hah? Produser dia memproduserin satu solois dari Bandung. Ini sudah garap 7 lagu, mungkin awal tahun akan rilis satu album. Mantap. Dia Bandung. Naik aja, kenapa di bawah? Kan lebih Nggak enak mau, ngobrol, Kak Febinya. reunian. Alhamdulillah baik. Om aku dibawa aja. Bevatis, ayo jangan bengong. Kang Agung, Yang giliran, yang lain. Oke, Kang Agung, Eh, apa namanya? Next ke depannya Bumerang itu mau ada bakal bikin konser kah atau album kah? Eh, di waktu dekat ini kita mau, tapi masih bulan depan ya, September itu tanggal 20 September kita main di Pesta Pora. Oh, Pesta Pora, terus insya Allah lanjut ke Makassar dan Banjarmasin di bulan September nanti. Makassar Kalau di Agustus ini lebih ke persiapan aja. mantap. Terus kalau ini apa? Kan lagu itu, yang lagu itu kan kemarin-kemarin kan sempat ini ya, maksudnya beberapa musisi-musisi lah dengan yang keluar. Nah kalau Bumerang itu kalau masalah lagu ada kan lagu yang Bumerang yang versi yang bukan versi, maksudnya Bumerang yang dulu gitu ya sama yang sekarang gitu. Nah itu sempat ada kayak ini ciptanya si ini siapa gitu yang nggak boleh dimainin atau apa? Atau gimana kalau Bumerang soal lagu? Ihan mungkin ya. Bumerang itu albumnya banyak. Hmm. Bumerang itu hampir dari setiap album yang mereka keluarkan itu banyak lagu yang ngehits. Banyak lagu Bumerang itu banyak lagu hitsnya. Kalau untuk permasalahan ini boleh itu enggak sih, belum ada ya. Belum ada Sampai ya? sekarang sih masih fine-fine aja ya. Oke. Masih fine-fine aja ngebawain ya. Berarti bebas ya, maksudnya ibaratnya mau bawain lagunya juga nggak harus izin atau apa gitu kan ya? Sampai saat ini sih enggak. Nggak ya? Nah, Siap. Oke, thank you mas. ada yang nanya Bumerang masih sama Andi Babas. Masih. Nah, udah. Apa Indi Octavia. Andi Babas masih di Bumerang, cuman posisinya dia sekarang main bass. Halo ini Bang Irang mau nanya tuh Bang saya Bang. Kalau Bang Roy itu kan ya ada pernah menciptakan lagu di Bumerang gitu ya. Kalau Bumerang membawakan lagu-lagu Bang Roy gitu bebas ya, masih boleh ya.
Beberapa materi masih ada lagu Roy yang saya bawain untuk manggung ya, Untuk manggung gitu bang. manggung. Berarti masih ada royalti juga itu ya, royalti ke Bang Roy atau tetap izin atau gimana itu bang? Ya, Iya, itu. sepertinya masih. Kalau saya kan nggak dapat royalti karena itu kan bukan karya saya. Iya. Lanjut. Oke, Mas Irang, boleh ya kiranya Ini kita udah jam 12, kita aku izin benar. turun ya. Makanya kita mau pengen Mas Irang kasih closing statement dong, Closing gitu. statement ya. Buat teman-teman di bawah juga, buat kami-kami di sini, Gen Z yang nonton juga pasti ada di sini. Monggo, Siapa monggo. Gen Z di sini? Viewers Punya ada apa? tuh tadi beberapa yang masih berseliweran tuh Gen Z juga, Mas. Viewers kita Ya. ada 16 orang di sini ya, gitu. Boleh monggo Mas, apa closing statement mengenai industri musik dan tentang musisi ini, monggo. Ya, kalau untuk industri musik sekarang untuk anak-anak Gen Z ini anak-anak pinter. Gen Z itu anak-anak yang pinter-pinter semuanya dan mereka selalu ngulik ya, mereka mau ngulik. Dan kulik aja informasi-informasi di internet mengenai digital. Semua informasi sudah ada di situ. Ingat untuk anak ini buat Gen Z ya, bahwa sekarang ini dunia ada di tangan kalian. Tinggal kalian mau bawa kemana dunia ini, hal yang baik kah atau hal yang buruk kah. Kalau kalian salah, itu bisa diburuk. Tapi kalau baik, itu akan menjadi berkah buat kedepannya. Jadi untuk anak-anak Gen Z, jangan gampang menyerah, jangan ikuti terus prosesnya, tetap semangat, jangan lupa sholat. Oke Mas Faris, monggo bisa di closing acaranya. Oke, thank you, terima kasih untuk guest star kita hari ini, Bang Irang. Semoga sukses selalu. Terima kasih Barang buat Bumrah juga semuanya, sukses. Vin, Terima semua, kasih. Paris, Thank you buat teman-teman yang bawah juga. Mas Indra, Semuanya, Dian, Mas Indra. sukses semuanya, terima kasih. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak.